Halo semuanya, saya Kristian Kabut Rahidayat, NIM 133240112. Saya dari Kapal 7. Eh, untuk kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis bisnis case dengan beberapa metode hasil DI2. Saya menggunakan metode design thinking sebagai analisis case satu, yaitu pemulihan urban bin. Judul saya, Strategi Pemulihan Urban Bin, Menemukan Kembali Hati Pelanggan. Setelah saya membaca case satu, saya menemukan beberapa hal yang dapat saya pahami. 3 tahun, PIBIN telah 3 tahun beroperasi di pusat kota. 2 tahun sukses menjadi langganan mahasiswa dan pekerja. Lalu 6 bulan terakhir ini penjualannya anjlok, anjlok 40%, ulasan turun dari 4,6 ke 3,8. Beberapa upaya seperti promo dan diskon, ganti supplier, dan renovasi interior tidak meningkatkan penjualan. Selanjutnya, kenapa saya menggunakan design thinking? Karena pendekatan konvensional seperti promo dan diskon gagal. Permasalahan utama bukan terdapat di penampilan, namun pengalaman pelanggan. Design thinking membantu memahami akar masalah dari sudut pandang pelanggan. Rangka analisis design thinking yaitu empathize, define, ideate, prototype, and test, terstruktur untuk berinovasi. Langkah pertama yaitu empathize dengan memahami pelanggan. Subjeknya adalah mahasiswa, kerja, dan pengunjung coworking space. Berdasarkan analisis saya, kebutuhan subjek adalah yang pertama, mahasiswa membutuhkan tempat belajar yang nyaman, agar terjangkau, wifi stabil. Kerja membutuhkan tempat yang tenang dan kopi yang cepat. Pengunjung coworking space membutuhkan lingkungan produktif, suasana inspiratif, dan interaksi sosial. Metode yang digunakan untuk advertise bisa dengan metode wawancara atau observasi langsung atau menganalisis ulasan online. Analisis kondisi yang saya dapat setelah membaca case ini, terdapat keluhan WiFi lambat, layanan lambat, serta suasana kurang kondusif untuk bekerja atau belajar. Lalu, step selanjutnya yaitu define. Judulnya bukan di copy, tapi permasalahan masalah saya adalah bagaimana kita membuat pelanggan, seperti mahasiswa, pekerja, pengunjung coworking space, merasa betah dan produktif kembali ke Urban Bean, sehingga mereka tidak beralih ke toko kopi lain. Fokusnya adalah selain menjual kopi, Urban Bean juga harus menjual ambience, kenyamanan, pengalaman, dan produktivitas. Step ketiga, yaitu ideate. Saya melakukan brainstorming beberapa solusi yang saya dapat untuk beberapa solusi yang saya dapat di antaranya untuk umum adalah pelatihan barista dan pelayan untuk pelayanan lebih baik. Lalu peningkatan WiFi yang lebih kencang dan konsep member point sebagai program loyalitas pelanggan. Untuk beberapa kasus pelanggan seperti mahasiswa, saya memiliki solusi students membership, zona belajar dengan meja besar dan banyak stop kontak. Lalu untuk pekerja adalah area meeting tertutup dan privat. Lalu paket kopi, kopi snack untuk rapat. Untuk para coworking space, mengadakan creative talk atau networking mixer. Langkah selanjutnya adalah prototype. Eh, Prototype yang saya maksud adalah desain ulang interior cafe Urban Bean. Yang pertama yaitu tata letak, membuat sketsa tata letak, area produktif dan sosial secara terpisah. Lalu untuk layanan, membuat program loyalitas digital points dan promo pelajar. Selanjutnya, yang terakhir adalah acara, mencoba networking event kecil beberapa kali untuk melihat respons. Yang terakhir adalah testing, uji, belajar, dan sempurnakan. Mengidentifikasi kekurangan, menyempurnakan solusi, dan memastikan solusi menjawab kebutuhan pelanggan dengan melakukan observasi atau pantau pengalaman pelanggan terhadap tata letak area baru. Wawancara dengan meminta feedback secara langsung dari pelanggan. Dan yang terakhir adalah diametrik, memantau penggunaan WiFi, di partisipasi program loyalitas, dan respon terhadap acara. Setelah melakukan design thinking dan menganalisis bisnis case tadi, saya mendapat kesimpulan bahwa masalah urban bin adalah ketidaksesuaian antara pengalaman yang ditawarkan dengan kebutuhan pelanggan pelanggan yang terus berkembang. Langkah selanjutnya mungkin bisa dilakukan dengan implementasi bertahap dari prototipe yang paling sukses, melanjutkan siklus design thinking untuk terus berinovasi, dan yang terakhir membangun kembali koneksi emosional dengan pelanggan setia.